I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. Cause I need to learn. Yo, balik lagi bersama gua About Mining. So, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang alat gali muat pertambangan. Dan jenis-jenis serta fungsinya ini banyak banget cuy. Mulai dari ekskavator, power shovel, BWE, dan lain-lain. Sebagian besar alat gali muat bergerak dengan tenaga diesel. Hanya alat gali muat yang berukuran besar dengan kapasitas sekitar 15 meter kubik digerakkan oleh tenaga listrik. Yuk, pantengin dah video gua kali ini. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu power shovel. Fungsinya sendiri pun untuk menggali material yang letaknya di atas permukaan tempat alat tersebut berada. Mempunyai kemampuan menggali material yang keras, juga bisa sebagai alat pemuat ke dalam truk dan dapat untuk membuat timbunan bahan persediaan atau stockpiling. Macam shovel juga dibedakan dalam dua hal, yaitu kendali kabel atau cable control dan kendali hidrolik atau hydraulic control. Yang kedua yaitu sebuah alat berat yang bernama backhoe atau excavator cuy, yang sering sekali digunakan untuk melakukan pekerjaan penggalian material keras. Fungsinya hampir sama dengan dragline dan camshaft, tetapi dapat menggali dengan kedalaman yang jauh lebih teliti, yang akan didapatkan hasil galian rata dan bisa dipergunakan sebagai alat muat. Dalam pemilihannya pun kapasitas bucket backhoe disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Itulah yang membedakannya backhoe dengan shovel. Oke, yang ketiga yaitu dragline. Dragline merupakan alat untuk menggali material yang tidak terlalu keras. Letaknya dapat lebih rendah ataupun lebih tinggi dari posisi alat tersebut berada, dan memuatkan pada alat-alat angkut seperti truk atau tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Dragline termasuk jenis ekskavator dengan sistem pengenduk tarik, di mana terdapat tali baja penarik bucket. Oke, yang keempat yaitu bucket wheel excavator atau biasa disebut BWE. BWE merupakan ikon tambang di PTBA atau Tanjung Enim. BWE sendiri merupakan alat berat yang digunakan pada surface mining dengan fungsi utama sebagai mesin penggali secara terus-menerus dalam skala besar pada penambangan terbuka. Dan BWE ini biasanya dibantu oleh build wagon atau BW untuk memperpanjang jangkauan antara BWE ke belt conveyor. BWE ini juga memerlukan cable rail car atau CRC untuk mensuplai daya atau power tenaga listrik ke BWE itu sendiri atau ke belt wagon. Dan suplai tenaga listriknya itu sendiri membutuhkan sekitar 6 kV untuk BW dan BWE. Dan yang kelima yaitu bucket chain excavator. BCE sendiri merupakan mesin penambangan kontinu dengan kemampuan untuk menggali atau menghilangkan lapisan penutup batu bara, abu, atau kapur secara signifikan. Komponen utama BCE meliputi superstruktur tetap atau dapat digerakkan dengan bom penyeimbang, yaitu meliputi tangga ember dengan rantai, luncuran ember, dan lain-lain. Serta itu di substruktur dengan undercarriage yang dipasang di rel atau crawler. Dan selanjutnya yaitu ada wheel loader
atau front end loader yang berfungsi mengangkat material untuk dipindahkan ke tempat lain atau dimasukkan ke dalam dump truck. Ketika loader melakukan penggalian, maka bucket didorong ke material. Apabila bucket sudah penuh, traktor akan mundur, kemudian bucket terangkat ke atas untuk dipindahkan muatannya. Dan selanjutnya yaitu alat gali muat tambang bawah tanah. Oke, yang pertama yaitu ada drum shearer. Drum shearer sendiri merupakan alat yang paling umum digunakan untuk menggurus batu bara, seperti di tambang bawah tanah negara Australia, Jepang, dan tambang negara lainnya. Alat ini biasanya digunakan pada metode pertambangan longwall. Dan yang kedua yaitu ada root header. Root header merupakan mesin canggih pemotong bebatuan yang bisa membantu proyek besar manusia, terutama di wilayah pertambangan batu bara, emas, timah, atau mineral lainnya. Selama prosesnya, alat ini akan dimasukkan ke dalam konstruksi bawah tanah, kemudian menggali lubang. Oke, yang ketiga yaitu ada continuous miner, atau biasa disebut juga mesin penggali lubang bukaan. Dan sejak tahun 1957 diterapkan continuous miner sebagai mesin penggali lubang bukaan di dalam lapisan batu bara. Oke, yang keempat yaitu ada side dump loader yang kapasitas pemuatan bucketnya besar dan terutama digunakan pada penggalian lubang bukaan di dalam lapisan batu bara dan batuan. Gerakannya teramat gesit dan akan menunjukkan kehebatannya pada pemuatan belt conveyor, chain conveyor, dan lori. Banyak digunakan pada pekerjaan pelebaran di lorong belt dan di lorong material berpenampang sedang dan besar. Oke, lanjut lagi cuy. Yang kelima ada load haul dump atau biasa dikenal dengan LHD, yang merupakan suatu alat angkut yang sangat penting, terutama digunakan untuk dan pengangkutan mineral atau tambang di dalam tanah selama penggalian. LHD ini dimodelkan sesuai dengan kondisi fisik area tambang dengan langit-langit rendah serta bagian jalan yang sempit, dan bergeser sedikit ke penambangan bawah laut, yaitu seperti penambangan timah di PT Timah. Yang pertama yaitu ada kapal keruk. Kapal keruk merupakan salah satu jenis kapal yang didesain khusus dan mempunyai peralatan khusus yang digunakan untuk pengerukan seperti di sungai, laut dangkal, danau, dan lain-lain. Kapal ini dirancang khusus untuk memenuhi keperluan, baik itu yang berasal dari pelabuhan, offshore, industri lepas pantai, alur pelayaran, dan sebagainya. Kapal ini berfungsi layaknya ekskavator dan juga bulldozer yang ada di darat. Yang kedua yaitu ada suction dredger atau kapal keruk menghisap. Bekerja dengan cara menghisap material dengan memakai pipa panjang yang menyerupai vacuum cleaner. Dan yang ketiga yaitu ada backhoe dredger. Sama dengan backhoe atau ekskavator yang ada di darat, tetapi yang ini diletakkan cuy di atas kapal tongkang. Wah, gila, boom arm sama bucketnya ditaruh di atas kapal tongkang, bro. Oke, untuk yang terakhir ada metode tambang semprot. Untuk pengetahuan baru kalian, tambang semprot atau hydraulic liking ini merupakan metode penambangan yang secara teknis melakukan penambangan dengan cara menyemprotkan air ke endapan aluvial dengan menggunakan pompa bertekanan tinggi. Tembakan air tersebut pun akan mengupas batuan penutup atau overburden dan juga menambang mineral berharga. Metode ini terbilang cukup murah secara operasional karena tidak memerlukan alat gali muat seperti shovel or backhoe dan alat angkut seperti dump truck. Ya tahu sendiri kan dari harganya sendiri udah tinggi gitu. Dan itu saja penjabaran dari saya mengenai jenis-jenis dan fungsi
alat gali muat pertambangan. Dan jika kalian suka dengan video ini, harap like, komen, dan subscribe. And see you in the next video. Bye. The sun, staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need